Joko, Iya, Pak. kamu adalah anak papa satu-satunya. Papa banyak sekali menaruh harapan sama kamu, Joko. Papa ini sudah tua, Joko. Papa ingin kamu melanjutkan bisnis Papa. Dan Papa juga ingin segera punya cucu dari kamu. Joko, kamu ini seorang sarjana psikologi. Tapi dari dulu sampai sekarang Papa lihat kamu belum juga punya pacar. Apa kamu susah mencari perempuan untuk dijadikan pacar? Apa perlu Papa jodohin kamu? Enggak, apa? Enggak mau. Emangnya sekarang zaman Siti Nurbaya pakai dijodohin segala. Tapi Papa khawatir, Joko. Karena kamu sampai sekarang belum juga punya pacar. Sementara Papa sudah ingin sekali melihat kamu beristri. Pak, aku ngantuk, mau tidur. Joko, Papa belum selesai bicara. Joko! Joko! Aduh, ini anak. Aku nggak bisa bohongi diriku sendiri. Jiwaku sebenarnya seorang wanita yang terperangkap pada tubuh laki-laki. Tapi gimana aku mesti menjelaskan ini semua pada Papa? Tapi aku nggak boleh ngecewain Papa. Aku ini satu-satunya harapan Papa sebagai penerus bisnis keluarga, sebagai penerus keturunan Papa. Ya Allah, ya Rabbi. Bagaimana aku harus melalui semua ini? Apakah aku berdosa telah melanggar kodratmu? Apakah aku berdosa telah menjadi seperti ini, ya Allah? Ampuni aku, ya Allah. Aku pun tidak ingin semua ini terjadi padaku. Maafkan aku, ya Allah. Des, seperti yang Bapak katakan beberapa hari yang lalu sama kamu. Kamu mau kan? Bapak kenalkan sama Joko, anak Bapak. Saya sih terserah Bapak saja. Jangan terserah gitu dong jawabannya. Yang pasti, mau apa tidak? Iya, iya Pak. Nah, gitu dong. Ya, siapa tahu kamu cocok sama Joko. Nanti kalau kamu suka sama Joko, Bapak pasti akan segera menikahkan kalian berdua. Silakan, Des. Mbak. Ya Pak, Joko mana? Joko lagi ada di kamarnya Pak. Tolong Mbok bikinkan minuman buat Mbak Desi, ya. Baik Pak.
Silakan duduk, Les. Kamu tunggu ya. Bapak panggilkan Joko dulu, ya. Astagfirullahaladzim. Aku cantik. Joko! Papa? Apa-apaan kamu ini? Ayo cepat buka baju kamu. Kamu pakai baju perempuan. Memalukan. Joko. Kamu ini laki-laki apa perempuan sih? Hah? Sadar, Joko. Apa kamu ingin jadi banci? Iya. Ayo buka. Maafin Joko, Pak. Maafin Joko. Astagfirullahaladzim, Joko. Kenapa kamu seperti ini? Ayo jawab, Joko. Apa kamu banci? Pak, Joko sebenarnya udah lama seperti ini, Pak. Apa maksud kamu itu? Joko ini wanita. Joko bukan laki-laki. Maafin Joko, Pak. Azim, ya Allah. Joko. Apa kamu bilang? Hah? Jadi selama ini kamu... Iya, bener, Pak. Sudah lama Joko ngerasain kalau Joko ini adalah wanita. Dan Joko nyembunyiin semuanya dari Papa dan juga dari orang-orang. Papa lihat. Ini semua Joko sembunyiin sudah lama. Tiap malam Joko pakai ini semua, Pak. Tanpa Papa tahu. Papa nggak tahu apa-apa. Joko berusaha sebisa mungkin untuk menjadi seorang laki-laki seutuhnya, tapi Joko nggak bisa. Joko perempuan. Papa, maafin Joko. Pergi kamu dari sini. Ayo cepat pergi. Kamu sudah bukan anakku lagi. Aku jijik punya anak banci seperti kamu. Dan jangan injakkan lagi kaki kamu di rumah ini. Ayo cepat pergi. Maafin Joko, Pak. Maafin Joko. Pergi! Ayo cepat keluar kamu! Dan jangan bawa apapun dari rumah ini. Aku tidak rela hartaku dipakai oleh waria semacam kamu. Ayo pergi! Pergi kamu bawa ini! Bawa! Ayo cepat pergi! Siapa itu, Mpok? Itu Mas Joko, Mbak. Masya Allah. Dia anaknya Pak Bambang, Mbok. Iya, Mbak. Anak Pak Bambang satu-satunya. Kalau boleh tahu, Mbok, kenapa bisa jadi seperti itu ya? Mbok juga kurang tahu, Mbak. Padahal Mas Joko itu orangnya baik sekali. Sabar, hatinya lembut. Silahkan diminum. Ya Allah, kenapa semua ini mesti terjadi pada anakku, ya Allah? Apa salah dan dosaku, ya Tuhan? Anak hamba bukan laki-laki normal. Dia seperti perempuan, ya Allah. Papa tidak menyangka sama sekali, Joko. Kalau selama ini kamu berperilaku menyimpang. Kamu sudah mengecewakan Papa, Joko. Kamu itu laki-laki, nak. Laki-laki, bukan perempuan. Ya Allah, habis sudah keturunan saya. Habis sudah.
Joko udah ngecewain papa. Maafin Joko ya, Pak. Tapi Joko tetap nggak bisa ngerubah semua ini. Joko ini kan perempuan, Pak. Ada cewek nih. Tapi kok kakinya buluan ya? Bencong. Waduh. Bencong gila. Bangun lu. Hei. Bangun lu. Ngapain lu sini? Maaf, Bang. Semalam saya ngantuk. Jadi saya ketiduran di sini. Enak-enakan lu tidur di tempat gue. Gua tahu nih. Jangan-jangan lu habis main di tempat gue sama langganan lu. Hah? Ngaku nggak lu? Enggak, Bang. Sumpah. Saya cuma numpang tidur di sini. Saya nggak macam-macam, sumpah. Alasan lu segala. Sekarang juga lu pergi. Pergi soalnya jauh. Tapi, Bang. Alah, nggak pakai tutupin. Lu pergi nggak? Cepat. Gue geli tau gak tempat gue di sini dulu. Beliau ini Pak Hendra, konsultan migas yang kemarin Bapak minta saya untuk menghubungi beliau. Oh iya. Hendra, Pak. Bambang, ayo silakan Bu. Saya permisi dulu, Pak. Oke. Terima kasih, Mbak. Ya, kira-kira apa yang perlu saya bantu untuk Pak Bambang nih, Pak? Begini, Bung Hendra. Saya membutuhkan tenaga seorang konsultan yang memahami seluk-beluk dunia migas. Kebetulan perusahaan saya mau mengeksplorasi migas di daerah Kalimantan Timur. Mungkin Bung Hendra bisa membantu bagaimana cara menangani proses semua ini. Iya, kebetulan memang saya sudah lama menggeluti dunia migas, Pak. Dan saya akan coba untuk mengerahkan seluruh kemampuan saya untuk membantu keberhasilan proses eksplorasi migas yang Bapak Bambang jalankan. Oke, saya percaya sama Bung Hendra. Terima kasih, Bung Hendra. Mudah-mudahan aku bisa diterima jadi pembantu sama pengasuh anak di rumah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi kamu bisa kerja apa aja? Saya bisa bersih-bersih rumah, Nyonya. Masak, mencuci, mengasuh anak juga insya Allah saya bisa. Pokoknya semua pekerjaan rumah tangga saya bisa, Tuhan. Oh iya. Lalu sebelumnya pernah kerja di mana kamu? Dulu saya pernah kerja ikut sama keluarga orang bule, Pak. Tapi sekarang mereka sudah kembali ke negaranya. Makanya sekarang saya cari kerjaan. Saya lagi nganggur. Berarti kamu bisa dong menjadi pembantu di rumah kami? Betul, Pak. Saya mau. Saya memang lagi butuh pekerjaan. Kamu udah punya anak? Suami? Apalagi suami, Nyonya. Saya masih gadis. Perawan ting-ting. Oh, jadi kamu masih perawan? Kalau gitu, maaf ya. Kayaknya saya nggak bisa terima kamu kerja di sini deh. Kenapa sih, Mah? Papa tuh gimana sih? Dia itu kan masih perawan, Pak. Nanti kalau dia ngapa-ngapain sama Papa gimana? Pikir dong, Pak. Sudahlah, Ma. Kamu nih ngelantur aja sih. Lagi pula kan kita memang sedang cari pembantu. Dan kita nggak punya waktu lagi untuk cari pembantu, Ma. Udah terima aja lah, ya. Jangan curigaan kayak gitu, ah. Joko, kenapa kamu bisa berperilaku menyimpang seperti itu? Papa nggak habis pikir, Joko. Papa pikir selama ini kamu nggak punya pacar. Kamu menolak menikah karena kamu susah mencari gadis yang cocok buat kamu. Tapi ternyata... Mulai saat ini, aku jadi pembantu. Mudah-mudahan aku bisa menjalani pekerjaan ini dengan baik. Biar aja aku jadi pembantu sama pengasuh anak. Yang penting halal. Lagian,
Ini juga buat latihan nerapin ilmu yang pernah aku dapat di bangku kuliah. Mendalami karakter anak, orang tua, dan juga keluarga. Insya Allah. Gimana dengan pembantu baru kita, Ma? Gimana apanya, Pak? Belum juga dia kerja, otomatis kita belum bisa nilai dia dong. Ya kalau Papa lihat sih orangnya cukup cekatan. Orangnya lembut dan tutur katanya juga halus. Papa tuh so tau banget sih. Papa tahu dari mana dia itu kerjaannya cekatan. Yang ada nanti malah kelemar-kelemar lagi. Pak, denger ya. Mama nggak mau Papa macem-macem sama pembantu baru kita. Kalau Papa sampai macem-macem, apa selingkuh sama dia, Mama bakal minta cerai, tahu? Apaan sih kamu? Ngomong apa kamu? Alah, namanya juga laki-laki, Pak. Pembantu bisa aja diembat sama dia. Laki-laki itu kan kayak kucing, Pak. Apa juga dia doyan. Astagfirullahaladzim. Jaga ucapan Mama. Papa nggak pernah punya niat sedetik pun untuk berbuat seperti itu, Ma. Ya gitu deh jawabannya laki-laki. Bilangnya sih enggak, padahal otaknya kotor. Emangnya Mama nih gampang dibodohin apa? Ma, jaga ucapan kamu. Papa nggak suka mau bicara seperti itu sama Papa. Ngerti? Ya udah, kita lihat aja nanti. Ma! Ma! Ini air jeruknya, Nyonya. Silakan diminum. Luar biasa masakan kamu, Juleha. Enak sekali. Saya nggak nyangka kamu bisa masak seenak ini. Iya, Biju. Biju masakannya top banget. Rasanya Kiki mau nambah nih. Enak apaan? Masakan kampung kayak gini aja dibilang enak. Mama malah mau muntah makannya nih. Nggak enak tapi kok makannya banyak. Kenapa sih, Ma? Ini buktinya, Pak. Kalau masakan dia itu nggak enak. Astagfirullahaladzim, Mama. Apaan sih? Udah deh, Pak, kamu diam aja. Kamu tuh gimana sih? Kamu mau bikin saya sakit perut ya? Bikin air jeruk kok asem banget. Dasar bego kamu. Maaf, Nyonya. Biar saya ganti, Nyonya. Mama ini gimana sih? Baru 1 hari Juleha kerja, Mama sudah kasar. Nanti kalau dia nggak betah gimana, Ma? Susah loh nyari pembantu sekarang. Papa apaan sih? Pakai ngebelain pembantu segala. Apa karena dia cantik? Dia masih perawan? Bukan itu, Ma. Iya, kalau kamu marah-marah nggak jelas kayak gitu kan juga nggak enak. Lagi pula salah dia tuh apa sih? Kayak tadi Mama marah-marah di depan Kiki kayak gitu kan nanti takutnya Kiki malah ngikutin kamu. Oh, jadi Papa mau tahu apa salahnya si Juleha? Iya, apa? Salahnya Juleha karena Papa selalu memuji dia. Mama nggak suka, Pak. Mama kan istrinya Papa, tapi Papa selalu aja muji-muji dia. Ternyata cemburu. Mama kamu nih enggak sih, Mah? Ya wajar dong aku puji dia karena masakan dia tuh enak. Ya kalau masakannya nggak enak ya nggak aku puji, aku bilang terus terang nggak enak. Apa? Belum pernah sekalipun Papa memuji masakan Mama. Sekarang baru dimasakin kayak gitu aja sama pembantu itu, Papa udah muji-muji terus. Pak, kuping Mama tuh udah panas dengerinnya. Udah. Allah Akbar. Basah tadi. Kalian berdua lagi ngapain? Mesra banget sih. Kalian mau selingkuh dari aku ya? Juleha. Kamu tuh bener-bener gak tahu diri ya. Baru pertama masuk kerja aja udah macem-macem. Bikin masalah aja. Kita nggak ngapa-ngapain kok, Mah. Nggak ngapa-ngapain gimana, Pak? Udah jelas-jelas kalian main tatap-tatapan mata. Apa itu namanya bukan selingkuh? Demi Allah, Mah. Papa nggak seperti Mama kira kok. Papa minum susu, tiba-tiba Papa tersedak jadi basah begini. Terus ngapain si Juleha deket-deket sama Papa kayak gitu? Iya, dia mau ngambil cangkir yang Papa pegang lah. Juleha, awas kamu ya.
Kalau kamu berani macam-macam sama suami saya, kamu bakal menyesal seumur hidup. Ngerti? Udah sana pergi kamu. Biju, kok Biju sih yang jemput Kiki? Mama mana, Bi? Mama lagi di rumah sayang. Mulai hari ini sama besok-besok yang antar jemput sekolah non Kiki, Biju aja. Non Kiki nggak keberatan kan? Mau banget lah, Biju. Kalau Mama yang jemput, sukanya marah-marah terus. Ya udah kalau gitu, sekarang kita pulang yuk. Biju, aku pengen minta gendong. Apa? Gendong? Aduh, badan gede gini tak gendong. Coba yuk. Ah. Aduh, kamu tuh beras sayang. Kita jalan aja ya. Yuk. Halo Gosip Mania, mau tahu kabar terbaru dan terheboh minggu ini? Kabarnya nih, artis terkenal Karina akan diceraikan suaminya karena suatu hal. Mau tahu hal tersebut? Saksikan terus di Gosip Mania. Akhirnya cerai juga loh. Mampus lo. Emang enak jadi jablay. Aduh. Gimana sih ini si Juleha bego banget naruh gelas sembarangan. Juleha! Yanya, Juleha, buruan sini cepat. Yanya, saya lagi cuci piring. Juleha! Dasar pembantu kurang ajar. Lu... Gila lu ya. Gue bilangnya lu malah mecahin piring gue. Astagfirullahaladzim. Iyanya, saya dengar tapi saya lagi cuci piring. Lu tuh maunya apa sih? Tadi lu sembarangan naruh gelas gue. Sekarang lu pecahin piring gue. Dasar gak tau diri lu. Ampun, jangan sakitin sayanya. Heh, lu tuh ngeselin gue banget sih. Gue gregetan sama lo. Dasar pembantu gak becus. Sumpah saya nggak sengaja. Ih. Astagfirullahaladzim. Denger ya. Lu tuh bener-bener bego. Pembantu gak becus. Sana lu. Astagfirullahaladzim. Non Kiki. Ya Allah. Sabar ya Allah. Kasih saya kesabaran. Pa, Mama udah gak suka deh sama pembantu kita itu. Rasanya Mama pengen pecat dia aja. Sudahlah, Ma. Jangan pecat dia. Kalau nggak ada dia juga susah, Ma. Susah loh keluar pembantu, Ma. Belajar jadi orang sabar lah, Ma. Gak bisa, Pa. Mama tuh udah enak banget ngeliat mukanya dia. Iya, pokoknya Mama jangan pecat dia ya. Papa tuh selalu aja kayak gitu. Ngebelain pembantu terus. Sekali-sekali ngebelain Mama, kenapa sih, Pa? Ya mau belain kamu gimana? Kamu juga suka seenaknya sama pembantu. Ma, pikir deh, Ma. Kalau nggak ada pembantu, kita juga yang repot loh, Ma. Dia tuh udah ngebantu kita, gaji nggak gede, tapi aduh, kamu marah-marahin terus. Kenapa sih kamu dari dulu tuh nggak pernah cocok sama pembantu? Tapi kan Mama punya alasan yang kuat, Pa. Nggak main pecat sembarangan. Ya paling itu lagi alasan Mama. Standar. Coba kamu pikir deh. Kita ini punya pembantu paling umurnya sebentar, cuma 1 minggu. Capek amat, Papa. Hey. Pak, kayaknya nggak enak deh dilihat banyak orang. Cuekin aja, mereka nggak ada yang peduli kok. Lagian mereka pikir kita ini udah suami istri. Ih, jadi gemes deh. Sama, jadi gemes juga. Pak, tapi kita nggak apa-apa nih keluar berduaan kayak gini di jam kerja. Enggak apa-apa. Emang kenapa?
Kantor ini punya saya kok. Kita bebas melakukan apapun. Iya ya. Kamu kerja di kantor saya nggak perlu terlalu capek seperti karyawan-karyawan lain. Santai aja kerjanya, ya? Maksud Mas? Ya, kalau karyawan lain kan harus mengejar target setiap bulannya. Kalau kamu nggak perlu seperti itulah. Makasih ya, Mas. Ya. Pak, Joko kangen sama Papa. Joko pengen ketemu sama Papa. Tapi kayaknya nggak mungkin lagi, Pak. Joko nggak bisa ketemu Papa. Papa udah ngusir Joko dari rumah. Memang wajar sih kalau Papa kecewa sama Joko. Papa, maafin Joko ya, Pak. Lagi ngapain kamu sekarang, Joko? Papa kangen sekali sama kamu, nak. Kangen sekali. Papa menyesal telah mengusir kamu dari rumah. Maafin Papa, Joko. Maafin Papa. Pak Bambang. Pak Bambang. Maaf, Bung Hendra. Tadi saya... Ada apa? Sudah saya periksa semua berkas-berkasnya Pak, dan saya rasa semuanya aman, nggak ada masalah. Tinggal pelaksanaannya saja Pak. Bagus. Baguslah kalau begitu. Sekarang silakan saja Bung Hendra urus semuanya. Saya percayakan sepenuhnya sama Bung Hendra. Terima kasih Pak, terima kasih atas kepercayaannya. Saya permisi dulu Pak. Ya, silakan. Saya berada di tempat ini karena saya terdorong oleh kebutuhan sehari-hari, baik itu kebutuhan lahir ataupun batin. Kalau kamu? Ya kalau Eko sih untuk happy-happy dengan kebutuhan saya. Kalau gue sih pengen nyobain beberapa barang gitu, Bu. aku sih buat ini sih cari faktor ekonomi kebutuhan aku sehari-hari. Kasihan sekali mereka. Gak seharusnya mereka bekerja seperti itu. Kerjaan yang lebih baik kan juga masih banyak. Tapi kenapa mereka malah ngambil jalan pintas? Alhamdulillah ya Allah. Aku gak terjerumus ke hal-hal yang negatif seperti mereka. Jadi pembantu dan pengasuh anak pun gak apa-apa. Asalkan halal. Biju waria itu apaan sih? Apa bedanya dengan bencong? Biju kok nggak jawab pertanyaan Kiki sih? Kiki sayang, waria itu sama seperti kita. Tapi tenaganya kayak laki-laki, kuat. Maksud Biju apaan? Kiki nggak ngerti tuh. Nonton lagi yuk. Bibi juga sebenarnya seperti mereka. Biju ini waria. Tapi Biju nggak boleh kasih tahu sama kamu, sayang. Mana sih istriku jam segini kok belum pulang? Tengah malam begini belum pulang juga. Handphone yang nggak aktif lagi. Papa kok belum tidur? Gimana bisa tidur kalau jam segini istri belum pulang? Hei. Dari mana kamu? Jam berapa ini? Diteleponin dari tadi, handphonenya nggak aktif-aktif. Mailbox terus. Tolong dong, Mah. Jangan suka bikin papa kepikiran ah. Biasalah, Pak. Bisnis.
Mama kan banyak klien, jadi terpaksa pulangnya harus lalu terus. Lagian, Papa kenapa sih mesti nanya-nanya terus? Ketemu klien sampai jam 12 malam. Meeting apa itu? Apa sih yang dibahas sampai jam segini? Ada deh, Pak. Udah, jangan nanya melulu. Mama capek. Hei, Beko! Lu tuh sengaja ya bikin baju gue lecek kayak gini? Atau memang lu belum setrika? Ngaku lo! Maaf Nyonya, bukannya baju ini kemarin sudah saya setrika. Buktinya masih lecek kayak gini. Dasar pembantu nggak becus lo. Ma, Mama jangan marahin baju Leha. Gigi yang main-mainin baju Mama kok. Kok Mama jadi galak sih sama baju Leha? Baju Leha kan baik. Heh, dasar brengsek lo ya. Pokoknya gue nggak mau tahu. Rapiin baju gue sekarang juga. Ngerti lo? Baik Nyonya, baik. Nanti akan saya segera setrika lagi. Gue maunya sekarang juga. Ngerti gak sih lo? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Baik Nyonya. Heh, denger ya. Kalau lu udah rapi, langsung lu bawa ke kamar gue. Paham lo? Baik Nyonya. Nuhun, makasih. Makannya yang cepat. Ya Allah, berilah kesabaran bagi hamba-Mu ini ya Allah. Redakanlah emosi Nyonya Santi ya Allah. Kenapa aku selalu kena marah? Astagfirullahaladzim. Bajunya sudah siap, Nyonya. Udah sini. Udik lo. Gara-gara lu nih gue jadi telat. Udah buruan keluar. Bawa sekalian si Kiki keluar dari sini. Baik, Nyonya. Aduh, lama banget sih dandannya, mah. Buruan dong, udah siang nih, nanti keburu telat. Iya, sebentar dulu, Pak. Mama lagi rapi-rapi baju dulu. Gara-gara si Juleha nih semua jadi kacau. Juleha lagi disalahin. Ya udahlah, Papa tunggu di luar ya. Iya, bawel banget sih. Si Juleha semua jadi kacau. Telat. Kalau nggak buru-buru udah abis tuh anak gua kerjain. Santi, akhir-akhir ini aku merasa aku sudah mulai bosan dengan istriku. Dia sih memang setia, baik, tapi jadi terasa pasif. Hidupku jadi terasa monoton gitu. Bukankah itu namanya istri yang baik, Mas? Zaman sekarang kayaknya susah dicari istri seperti itu. Iya sih, tapi buat aku jadi membosankan. Ya, perkawinan kami jadi terasa hambar. Maksud gimana sih? Istri baik kayak gitu dibilang membosankan. Emangnya seperti apa sih istri yang Mas inginkan? Istri yang saya inginkan tuh istri yang gesit, cerdas, dan agresif. Seperti siapa ya? Seperti kamu. Yang benar kamu, Mas. Masa sih aku dibilang agresif? Kayaknya aku biasa aja deh. Hanya aku ini wanita yang inginnya selalu menang. Aku bukan wanita bodoh. Catat itu ya. Aku bukan wanita bodoh. Oke, kamu bukan wanita bodoh.
Bapak ini yang kerja di rumahnya Pak Hendra ya? Soalnya saya baru lihat. Iya Ibu, betul. Saya baru kerja di sini. Kalau saya boleh tahu Ibu siapa ya? Saya Ibu Yaya, tetangganya Pak Hendra. Saya Juleha. Ibu udah rapi begini, sore-sore mau kemana? Saya mau ke pengajian. Mbak mau ikut? Aduh, saya senang sekali kalau Mbak Juleha mau gabung sama pengajian ibu-ibu. Insya Allah Bu, kalau memang misalnya nyonya saya mengizinkan, saya senang banget. Hitung-hitung ngurangin dosa saya yang udah numpuk. Amin. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Hati-hati di jalan. Mbak Desi, kalau saya perhatikan akhir-akhir ini kok Pak Bambang suka ngelamun gitu loh. Terus kalau saya ajak bicara suka kayak orang yang nggak konsen, kayak blank gitu. Sebenarnya saya nggak mau cerita hal ini ke Pak Hendra. Cuma Pak Hendra jangan cerita ke siapa-siapa ya. Iya ya, saya coba pegang mana. Begini Pak, beliau memang akhir-akhir ini lagi stres karena lagi mikirin putranya. Loh, kenapa putranya terlibat narkoba? Atau pergaulan bebas atau... Bukan, putranya itu... sakit? Atau menikah dengan perempuan tanpa sepengetahuan Pak Bambang atau... Bukan juga, bukan semuanya Pak. Putranya itu, aduh, gimana ya cara ngomongnya? Maksud saya, putranya itu seorang waria, Pak. Hah? Waria? Masya Allah. Kenapa bisa begitu? Saya juga nggak tahu, Pak. Saya kira dulu juga putranya itu seorang laki-laki tulen. Dulu juga pernah Pak Bambang menjodohkan saya sama putranya. Tapi ternyata seorang waria. Jadinya nggak jadi. Kasihan ya Pak Bambang ya. Juleha! Juleha! Mana sih? Juleha! Allahu Akbar. Juleha! Allahu Akbar. Juleha! Allahu Akbar. Juleha! Pakai suara segala lo! Dasar pembantu sial! Lu tuh tahu gak sih? Lu bener-bener budak kayak kuping lu ya? Dari tadi gue panggil lu ngedengerin! Lu sengaja ya? Tapi saya lagi sholat. Ah! Jangan sok suci lo! Sekarang lu dengerin ya. Lu mesti rapin barang-barang gue di luar. Cepat! Capek! Sialan lo! Masya Allah. Ibu, maafin saya. Mas Hans bilang aku agresif. Masa iya sih? Padahal aku biasa-biasa aja. Mas Hans emang ganteng sih. Tapi aku nggak boleh memilikinya. Dan dia pun nggak boleh memiliki aku. Aku lebih suka kayak gini. Hubungan gelap tanpa ikatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo anak papa. Sini. Aduh, anak papa lagi nonton apa nih? Lagi nonton kartun tuh, Pak. Lucu deh filmnya. Lucu banget ya. Tumben Tuan, masih sore gini udah pulang. Iya kebetulan hari ini nggak terlalu sibuk jadi bisa lebih awal pulang ke rumah. Itu tuh. Hei Juleha! Lu pikir lu tuh siapa? Enak-enakan lu duduk di sini berduaan sama laki gue. Lu pikir lu nyonya rumah di sini? Ngaca dong lu, ngaca! Maaf Nyonya. Gak usah pakai maaf-maaf segala lo. Sudah lama, sudah.
Dia cuma pengen nonton TV bareng-bareng kok. Aku yang salah, aku cuma pengen temenin Kiki nonton TV sama-sama udah. Nonton TV sambil deket-deketan begini sama papa? Oh, jadi gitu ya? Papa suka sama pembantu sialan ini, gitu? Harusnya papa tuh pulang kerja cariin istri kayak di kamar. Ini malah di sini sama dia. Ma, hati-hati kalau bicara, Ma. Jangan sembarangan, apalagi di depan Kiki nggak bagus. Sembarangan gimana, Pak? Udah jelas-jelas papa ketangkep basah lagi berduaan sama pembantu sialan ini. Iya kan? Tapi Nyonya... Pergi kamu! Ajar lo. Sana! Ma. Ya Allah, berilah kesabaran bagi hamba-Mu ini, ya Allah. Pa, Mama nggak suka kalau Papa deket-deketan sama Sujuleha. Mama udah berkali-kali ngebilangin, sampai Mama bosen ngingetinnya. Udah lama, Papa tuh nggak punya niat deket-deket kok sama dia. Waktu itu pas Papa pulang kantor, Papa lihat ada Kiki. Ya udah, Papa duduk samping Kiki. Ya bukan berarti Papa deket-deket sama Juleha kan? Papa bukan cari-cari alasan kan? Demi Allah, Mah. Papa nggak punya niat sejelek itu kok. Asal Papa tahu aja ya. Sekarang ini kan banyak majikan yang menghamili pembantunya. Mama khawatir nanti Papa jadi salah satu di antaranya lagi. Masya Allah, astagfirullahalazim. Kamu pikir suami kamu sebejat itu kah? Mama kan bukan bilang Papa, tapi majikan yang lain. Tapi sebagai istri, waspada boleh dong. Buang jauh-jauh pikiran-pikiran yang gak jelas seperti itu. Gak sehat buat rumah tangga kita, Mah. Mama mau kerja. Juleha! Juleha! Mama mau kerja. Juleha! Kamu tuh gimana sih? Udah tahu saya mau berangkat kerja. Bukan yang ngurusin si Kiki, kamu malah sibuk di dapur. Ya maaf Nyonya, cepet sayang ya sama Bibi aja. Hah, diam! Udah cepet sana, bawa dia pergi. Udah pusing liat muka dia. Cepet sana! Cepet sana! Kalau gini gue gak usah punya anak aja deh. Pusing, payah. Nanti lah, Tante. Iya sayang, tapi makannya jangan banyak-banyak supaya giginya nggak ompong. Iya. Anak Pijo. Pijo. Itu kan Papa. Pijo. Aku jangan sampai ketahuan di sini. Aku harus buru-buru pergi. Nanti kita pulang aja yuk. Kok bentar banget sih main di mallnya? Jangan lama-lama di sini, nanti keburu hujan. Kita pergi aja yuk, kita pulang ya. Mana sih si Juleha? Dasar pembantu sialan. Di depan nggak ada, di kamar nggak ada, sekarang di dapur juga nggak ada. Apa jangan-jangan dia nyurik si Kiki ya? Mampus deh. Juleha, dari mana lo? Maaf Nyonya, saya habis ngajak Mang Kiki jalan-jalan. Lo ngajak jalan-jalan si Kiki? Lo kan pembantu, harusnya lo jagain rumah dong. Jangan keluyuran kayak gini. Lo tuh pembantu tapi gaya lo kayak orang kaya ya. Mama jangan marahin Bijo. Hah, dia lo? Lo tuh anak kecil tau apa sih?
Nih, saya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allah Akbar. Wajah kamu kenapa, Juleha? Anu Pak, kena... Itu Pak, dia ketumpahan air panas. Salah sendiri kerjanya nggak hati-hati. Kalau begini dia baru tahu rasa Pak. Untung nggak kena si Kiki. Makanya kamu jangan teledor dong kalau kerja. Betul itu, Juleha? Betul Pak. Ya udah, makanya lain kali kalau kamu angkat air panas lebih hati-hati ya. Untung aja badan kamu nggak kena. Sudah ke dokter kamu? Kelihatannya luka kamu tuh parah loh. Harus cepat-cepat diobatin, kalau nggak nanti parah, ya? Belum Pak. Anu maksud saya... Saya akan kasih kamu biaya supaya kamu bisa berobat ya. Enak aja pakai dibawa ke dokter. Ngapain sih Pak? Ntar juga luka dia sembuh sendiri. Astaga, Mama. Gak boleh gitu dong, Mah. Luka kayak gini tuh gak boleh didiemin. Nanti lama-lama bisa infeksi. Ya. Kalau kurang nanti kamu minta lagi sama saya. Papa ngapain sih perhatian banget sama dia? Dia kan cuma pembantu, Pak. Bukan keluarga kita. Iya, tapi dia juga manusia, Mah. Ayo ambil. Jangan ragu-ragu. Terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah. Sudah. Cepat ke dokter. Ya. Pak, Papa tadi kasih uang kan sama si Juleha. Kalau emang dia niat pengen pergi ke dokter, kenapa nggak dari tadi sore aja, Pak? Kenapa sih mesti nungguin Papa kasih uang dulu? Ya, mungkin dia nggak punya uang, Mah. Gak punya uang. Itu urusannya dia, Pak. Lagian, Pak, kalau selalu dikasih hati, dia bakalan ngelunjak. Mah, kita doain aja deh supaya si Juleha itu cepat sembuh. Soalnya lukanya kalau didiemin nanti bisa makin parah, Mah. Bisa infeksi. Kalau udah kayak gitu nanti kita juga repot, Mah. Biarin aja. Itu kan urusannya dia, Pak. Kalau sampai lukanya dia sampai parah, kita cari pembantu lagi. Gampang kan? Nggak kayak gitu juga dong, Mah. Kamu pikir sekarang nyari pembantu tuh gampang apa? Udah ah, mau sama Papa sih capek. Kamu sekolah harus rajin, ya. Belajar supaya pintar. Iya dong. Ya. Pagi Tuhan. Pagi. Gimana, kamu sudah ke dokter, Juleha? Alhamdulillah Pak. Semalam saya sudah diperiksa sama dokter dan udah diobatin. Ya, semoga lekas sembuh lah ya. Yang jelas, yang namanya wajah itu memang harus dirawat. Apalagi kamu masih muda. Biasanya orang kena jerawat satu aja, sudah panik. Ini kena air panas. Harus dijaga ya. Terima kasih Pak. Bapak sudah begitu baik sama saya selama ini. Saya sampai terharu. Saya juga bingung mau balas kebaikan Bapak dan keluarga dengan cara apa. Saya rasa kamu itu kayak nggak pantas jadi pembantu, Juleha. Kalau dilihat dari tingkah laku kamu, tutur kata kamu, sopan santun kamu tuh seperti orang yang terpelajar. Makanya aneh aja kalau kamu mau jadi pembantu. Oh ya, kita makan sama-sama yuk. Sarapan dulu. Iya, Bi. Bibi makan sama Kiki aja. Sama kami aja, Bi. Ya, Bi ya. Nggak usah, terima kasih banyak. Bibi masih kenyang. Ayo dong, Bi. Ya. Tuh, Kiki minta tuh, ayo. Jangan malu-malu juga, ayo. Ya. Gitu dong. Ya, silakan selamatnya. Oh, Kiki apa, sayang? Yang itu aja. Keju ya? Siapa yang nyuruh kamu makan di sini, hah? Kamu sadar gak sih? Kamu tuh cuma pembantu.
Ngapain kamu duduk-duduk di sini bareng sama majikan? Hah? Mama, tolong jangan perlakuan Julia seperti itu, Ma. Aku yang nyuruh dia duduk di sini untuk makan temenin Kiki. Kenapa sih? Kamu itu kalau nilai orang sebelah mata terus. Kayak rendah terus di mata kamu. Jadi papa yang suruh pembantu ini duduk di sini, iya? Papa sadar nggak sih? Dia itu cuma pembantu. Dia nggak level Pak sama kita. Astagfirullahalazim. Istighfar, Ma. Di mata Allah kita itu sama. Yang beda hanya akhlak dan imannya saja. Siapa tahu dia lebih mulia dibanding kita, Ma. Walaupun dia seorang pembantu. Sekarang papa udah mulai jadi ustadz ya? Ustadz yang seneng sama pembantu sialan ini, iya? Mama nggak nyangka ya. Ternyata nilai papa cuma serendah itu. Cukup! Hentikan ucapan kamu. Lama-lama aku muak sama kamu. Ngapain kamu di sini? Ya, Santi sayang. Kamu lagi di mana, Mas? Lagi di jalan, arah kantor. Kenapa? Mas, katanya mau ngajakin aku ketemuan. Jadi apa enggak? Katanya ada urusan penting yang mau dibahas. Udah bosan nih di rumah. Ya iyalah sayang. Bener ya, aku udah kangen banget sama Mas Hans. Mas Hans, ternyata cuma Mas Hans laki-laki yang bisa membuat aku bahagia. Nggak kayak Mas Hendra, bisanya cuma nasihatin aja. Jadi ustadz bukan, kiai apalagi. Sebel. Aku juga sayang. Cuma kamu wanita yang bisa membahagiakan aku. Istriku sama sekali tidak bisa membahagiakan aku. Ya sudah, nanti aku jemput di tempat yang biasa ya. Oke, boleh. Aku tunggu ya. Udah dulu ya, aku lagi nyetir nih. Oke deh, bye Mas. Iya, iya. Mwah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, anak papa lagi ngapain, sayang? Lagi makan, Pak. Kiki lagi makan, disuapin Bu Juleha. Bu Juleha masaknya enak banget. Sampai Kiki nambah 2 kali loh, Pak. Wah, hebat dong kalau kayak gitu. Nah, berarti Kiki harus makan yang banyak supaya Kiki bisa lebih gede lagi. Iya dong. Ibu kemana? Ibu pergi, Tuan. Kamu tahu kemana ibu pergi? Maaf, Tuan. Tadi saya nggak sempat nanya sama ibu karena saya takut. Jadi saya nggak tahu. Loh, kok kita berhenti di sini, Mas? Ada yang ingin aku tanyakan sama kamu, Santi. Apa kamu benar-benar mencintaiku? Aku seriusan. Tolong kamu jawab dengan jujur. Emangnya kenapa sih, Mas? Kok nanyanya kayak gitu? Gini sayang, kalau kamu benar-benar mencintaiku, lebih baik kita segera menikah. Kita kawin secara resmi, dan kita berjanji untuk sehidup semati. Gimana? Apa? Menikah? Kamu tuh yang benar aja dong, sayang. Bukankah kita udah nyaman dengan hubungan yang kayak gini? Selingkuh. Selingan keluarga utuh. Enak kan? Santi, aku sangat mencintai kamu. Aku ingin kita hidup bersama tanpa harus kucing-kucingan terus seperti ini. Aku capek, San. Aku lelah. Aku selalu bermimpi. Kalau aku terbangun, kamu selalu ada di sisiku. Menurutku itu ide yang gila, Mas. Kita ini kan udah punya anak dari pasangan kita masing-masing. Dan aku nggak mau merusak rumah tangga kita, Mas. Udah deh, Mas. Kamu nggak usah punya pikiran yang aneh-aneh ya. Memangnya kenapa, Santi? Aku akan segera menceraikan istriku. Dan kamu juga segera menceraikan suami kamu. Nah, setelah itu aku akan menikahi kamu. Tapi semua ini kan butuh waktu, Mas. Lagian, aku nggak pernah punya niat untuk bercerai dalam waktu dekat ini. Udah deh, Mas. Kita nikmati aja hubungan yang indah ini. Tanpa harus memikirkan untuk pernikahan yang baru. Ya?
Kemana ini Santi? Gak biasanya dia pulang semalam ini. Astagfirullahaladzim. Siapa laki-laki itu? Siapa laki-laki itu, Ma? Kamu pikir kamu nggak punya suami, nggak punya anak? Iya. Dari mana kamu? Jangan marah dong, Pak. Oh, itu kan teman Mama, Pak. Papa kok jam segini belum tidur sih? Biasanya Papa udah tidur. Saya nggak mungkin tidur sebelum istri saya pulang. Dari mana kamu seharian? Ya ngantor lah, Pak. Biasa. Mama ini kan agen asuransi. Harus ketemu klien, jadi banyak tugas luar, Pak. Iya, tapi Papa nggak suka kalau Mama pulang selarut ini. Kerja apa itu? Apalagi pulang diantarin sama laki-laki nggak jelas seperti itu. Udah deh. Papa tuh bisanya cuma ngomel-ngomel aja ya. Mama tuh udah ngantuk, capek. Kalau kayak gini, kuping Mama bisa kebakar deh diomelin terus sama Papa. Cantiknya anak Papa nih. Kenapa sih kamu? Pasti ada maunya nih kalau diem-diem nggak jelas gini. Pak, kita jalan-jalan yuk. Kiki pengen banget nih jalan-jalan sama Papa ya, Pak ya. Papa kan baik, ya. Ngerayu aja bisanya. Ya juga sih ya. Coba tanya Mama ya. Ma, Kiki tuh ngajak jalan-jalan. Kebetulan udah lama juga kita nggak keluar sama Kiki. Yuk. Kayaknya Mama malas banget deh, Pak, buat jalan-jalan. Kalau nggak Papa aja deh sama Kiki yang jalan. Bener. Bener, Pak. Ya udah deh. Kalau Mama nggak mau ikut, kita berangkat sekarang. Benar. Cium dulu, jangan asik-asik aja. Itu baru anak Papa. Ayo naik sini. Ya. Dadah, Mama. Dadah. Uhuy. Halo sayang. Halo? Ya, ada apa Santi? Kamu cepetan dong ke rumahku. Mumpung suamiku lagi nggak ada di rumah nih. Dia lagi pergi sama si Kiki. Jadinya kan kita bisa berduaan, sayang. Aku udah kangen banget sama kamu. Buruan ya ke sini. Oh iya, pasti aku datang dong. Masa sih kucing nolak dikasih ikan? Mwah. Ya udah ya, aku tunggu ya, sayang. Gawat nih. Kenapa tadi si Juleha gue nggak suruh pergi aja ya bareng mereka? Masalahnya bisa besar nih. Juleha! Juleha, kemari! Ya, Nya. Sekarang kamu pergi ke pasar, belanja. Yang lama ya. Ingat, kamu nggak usah buru-buru balik ke rumah. Nih, duitnya. Saya mesti belanja apa, Nyonya? Pakai nanya lagi. Terserah kamu mau beli apa aja. Yang penting, sekarang kamu pergi ke pasar, tapi ingat, jangan buru-buru pulang. Ya, ngerti? Iya, Nyonya. Saya permisi. Udah cepet-cepet. Buruan. Pak, enak ya es krimnya? Enak dong. Ini es krim yang paling enak di sini. Memangnya Kiki pernah makan es krim ini sebelumnya? Pernah sama Bi Juleha, Pak. Sama Bi Juleha?
Iya, Pak. Bijulea kan baik, nggak kayak Mama. Sukanya marah-marah terus. Ya, Mama kalau lagi marah itu berarti Mama lagi kecapean. Ya udah, yang penting Kiki harus maafin Mama ya. Ya? Iya gitu bilang. Iya. Nah, suapin ke Papa sekarang es krimnya. Enak kan sayang? Kita bisa berdua di kamar ini tanpa ada yang ganggu. Kita nggak perlu ke hotel mahal kan? Dimanapun enak sayang. Yang penting deket-deket sama kamu. Ih, kamu tuh genit deh. Tapi gimana kalau suami kamu tahu? Bisa runyam urusan ini. Sayang, kamu tuh tenang aja. Suamiku pasti pulangnya malam kok. Dan sekarang di rumah ini cuma ada kita berdua. Astagfirullahaladzim. Juleha! Brengsek lo! Lo tuh bener-bener gak tahu diri ya? Masuk kamar orang sembarangan lo! Jalan lo! Dengar ya, lo tuh kurang ajar banget sih sama gue. Maaf Nyonya, maaf saya salah, saya minta maaf. Maaf. Lo enakan aja ya minta-minta maaf. Lo tuh lama-lama ngeselin gue ya. Lunjak lo! Tadi waktu saya datang sini ruangan kosong, makanya saya cari Nyonya. Kebetulan pintunya kebuka jadi saya langsung masuk. Saya minta maaf. Dibilangin lu malah ngeyel ya. Heh, lu denger ya. Kalau sampai lu berani ngadu-ngadu sama suami gue bunuh lu. Dan gue nggak takut masuk penjara. Ngerti lo? Ya, sialan lu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, beri hambamu kesabaran. Aku harus segera menyingkirkan Juleha secepatnya. Aku nggak yakin dia nggak akan cerita ke Mas Hendra. Kalau sampai dia cerita ke Mas Hendra, wah, bisa runyam deh urusannya. Gimana ya cara aku nyingkirin Juleha? Yes, aku ketemu caranya. Di mana ya aku mesti taruh kotak perhiasanku ini? Sekarang udah beres. Rasain kamu Juleha. Kamu akan segera enyah di rumah ini. Kamu akan aku usir cepatnya melalui tipuan kuno ini. Mampus loh. Kenapa sih, Ma? Kok kayak orang panik gini? Anu, Pak. Kotak perhiasan Mama hilang. Papa lihat nggak di mana? Kan biasanya Mama taruh dalam lemari, Ma. Iya, Pak. Tapi hilang. Aduh, Pak. Kalau kotak perhiasan Mama hilang, bisa gawat nih. Mama bisa jatuh miskin deh. Nggak mungkin lah, Ma. Nggak mungkin hilang. Siapa yang mau ngambil coba di rumah? Mama kali lupa naruhnya di mana. Mama kan pelupa. Udah dicek belum di situ? Udah, Pak. Mama udah cek di situ, di lemari. Tapi nggak ada juga. Kalau Papa nggak percaya, Papa deh yang periksa. Kok nggak ada ya? Gak tahu, Pak. Hmm, Jangan-jangan ada maling kali Pak masuk ke sini. maling. Kayaknya nggak mungkin loh kalau ada maling, Ma. Pasti ada jejaknya kalau ada maling. Atau Juleha
Juleha kali, Pak, yang ngambil perhiasan Mama. Gak mungkin lah Juleha, mah. Dia tuh orangnya jujur. Gak mungkin. Ih, Papa tuh gimana sih? Papa orangnya percayaan banget ya. Pak, coba dulu kita cari ke kamarnya dia. Siapa tahu dia nyimpen perhiasan Mama. Udah ya. Ma. Lihat, Pak. Ini perhiasan kita kan, Pak? Kurang ajar. Brengsek si Juleha. Berarti dia kan, Pak, yang mencuri perhiasan saya? Gak mungkin, mah. Gak mungkin Juleha, mah. Apa yang nggak mungkin sih, Pak? Ini buktinya perhiasan Mama ada di sini. Papa matanya dibuka dong, Pak. Panggil Juleha. Juleha! Juleha! Iya, Nyonya. Betul. Kamu yang mencuri kotak perhiasan ini. Astagfirullahaladzim. Demi Allah, Nyonya, saya tidak mencuri. Saya tidak mungkin mengambil barang yang bukan milik saya. Demi Allah, Pak. Alah, mana ada maling aku maling. Buktinya perhiasan saya ada di kamar kamu. Mana ada juga setan yang bisa nyolong. Demi Allah, Nyonya, saya tidak mencuri. Udah deh, mulai sekarang kamu saya pecat. Cepat kamu tinggalkan rumah saya. Kalau maling ya tetap aja maling. Tapi, Nyonya. Gak ada tapi-tapian. Saya nggak mau ada pencuri tinggal di rumah saya. Sekarang kamu ambil perhiasan saya. Besok kamu ambil juga kan suami saya. Astagfirullahaladzim. Jaga ucapan kamu. Jangan nuduh orang sembarangan ya. Saya nggak suka kalau kamu pecat dia. Jadi Papa lebih memilih pembantu sialan ini. Oke? Saya minta cerai. Jangan, Nyonya. Nyonya jangan bicara sama Bapak Hendra. Biar saya aja yang pergi. Saya pergi dari rumah ini. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya orang yang ingin menumpang tempat tinggal dan mencari pekerjaan halal. Maafkan saya, Pak. Saya harus pergi. Bijo jangan pergi. Kiki sayang sama Bijo. Bijo jangan pergi. Maafkan Bijo, Non. Bijo harus pergi. Assalamualaikum. Heh, diam. Cengeng banget sih kamu. Pembantu kayak gitu aja ditangisin. Ya Allah, azab apa yang akan istriku terima ya Allah? Dia sudah semena-mena dengan orang lain ya Allah. Mampus banget. Ya Allah. Mengapa Engkau memberikan aku cobaan seperti ini? Bukakanlah pintu hati orang-orang yang menzalimi hamba, ya Allah. Hamba tidak ingin melakukan perbuatan maksiat. Dosa hamba sudah banyak, ya Allah. Ya Allah. Maafkanlah semua kesalahan hamba. Sekarang hamba tidak tahu hamba harus kemana. Ya Allah, ya Rabbi, berikan hamba petunjuk ya Allah.
Santi, ada berita bahagia sekaligus kejutan buat kamu. Apa, Mas? Kamu pasti kaget mendengarnya. Kemarin, aku sudah menceraikan istriku. Apa? Mas menceraikan istri Mas? Iya, sayang. Dan saya akan segera menikahi kamu. Kamu mau kan jadi istri saya? Dari pihak saya sudah tidak ada masalah. Tinggal dari pihak kamu. Bagaimana caranya suamimu segera menceraikan kamu? Gila, aku nggak mungkin menikah dengannya. Mana mungkin aku minta cerai dari Mas Hendra. Mas Hendra kan orang yang baik dan sabar. Aku juga udah punya anak yang harus aku besarkan. Kenapa aku harus minta cerai? Maaf, Mas. Sepertinya saya tidak bisa menikah dengan Mas. Karena saya menganggap selama ini hubungan kita didasari atas suka sama suka. Dan cuma untuk senang-senang aja, nggak lebih, Mas. Cuma buat senang-senang? Kamu jangan mempermainkan saya, Santi. Saya nggak mau tahu. Pokoknya kita harus segera menikah. Saya sudah menceraikan istri saya. Tapi Mas, suami saya, Mas Hendra, nggak mungkin menceraikan saya. Sekarang ikut saya pergi. Ayo, ikut saya. Mau kemana, Mas? Ayo. Jangan, Mas. Kamu sudah menghancurkan hidup saya. Mbak, astagfirullahaladzim. Mbak, kenapa? Kenapa menangis? Dan kenapa ini mukanya luka? Bu Ustaz, saya dipecat. Nyonya Santi usir saya. Sekarang saya bingung. Saya harus kemana? Bukannya keluarga Pak Hendra itu cukup baik? Pak Hendra baik, Nang Kiki juga baik. Tapi Nyonya Santi nuduh saya curi perhiasannya, Bu Ustaz. Demi Allah, saya tidak mencuri. Untuk apa saya mencuri? Sabar, Mbak. Mungkin ini cobaan dari Allah. Sesuatu yang baik pasti dalam kemenangan. Dan sesuatu yang tidak benar, lambat laun, pasti akan ada buktinya. Jadi Mbak sabar ya. Kalau ada apa-apa, pintu rumah saya terbuka buat Mbak. Kapanpun Mbak boleh tinggal di rumah saya. Ya? Bu Ustaz. Terima kasih banyak Bu Ustaz sudah percaya sama saya. Iya, sama-sama. Hans, keluarin aku dari sini. Kamu udah gila ya, Hans? Dengar, saya mau menikahi kamu karena saya ingin selalu dekat dengan kamu. Tapi kamu sudah menyakiti hati saya. Tapi aku nggak mau menikah sama kamu. Aku mencintai suami dan anakku, Hans. Cepat, turunin aku di sini. Cepat, Hans. Hey! Pembohong! Kamu sudah menyakiti hati saya, Santi. Saya sudah menceraikan istri saya demi kamu. Demi kamu. Tapi kamu malah mempermainkan saya. Turunin saya, Hans. Turunin saya. Turunin aku di sini, Hans. Turunin aku. Kenapa ya, Des? Kok perasaan saya nggak enak ya? Ada apa ya? Ya, halo? Apa? Istri saya? Terima kasih, Pak. Saya kesana sekarang. Ya, baik. Terima kasih. Desi, tolong bilang sama Pak Bambang kalau saya harus pergi sekarang. Istri saya kecelakaan, ya? Iya, Pak. Julia. Pak Hendra? Nang Kiki kenapa nangis, sayang? Bi Juleha, Mama, Bi. Istri saya kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Sekarang bagaimana keadaannya, Pak? Saya juga belum tahu. Ini kita semua ke sana, mau ke rumah sakit sekarang. Kamu tolong ikut naik ke mobil. Ya, supaya ada yang jagain Kiki juga ya. Udah cepat. Ya Allah, apa yang terjadi sama kamu, Santi? Masya Allah, kenapa begini? Apa yang terjadi nih?
Gimana keadaan kamu, Santi? Ya Allah, selamatkan istriku ya Allah. Bangun, Mama. Jangan tinggalin Ki, bangun, Ma. Bangun, Ma. Nanti tenang ya. Shh, jangan berisik, biar Mama bisa istirahat. Ya sayangnya. Dokter, bagaimana keadaan istri saya, dokter? Mari, Pak. Kecelakaan yang dialami oleh istri Anda nampaknya cukup parah. Ada kemungkinan kakinya akan mengalami cacat permanen. Dan juga kedua ginjalnya mengalami benturan keras sehingga pecah. Jadi harus membutuhkan donor ginjal. Minimal 1 ginjal akan bisa membuatnya bertahan hidup. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dokter, apa nggak ada cara lain untuk memulihkan ginjalnya, dokter? Begini, Pak. Secara medis, jalan satu-satunya adalah dengan menerima donor ginjal. Kebetulan sekali Pak Hendra datang sini. Ada kabar gembira buat Bapak. Silakan duduk, Pak. Ada seseorang yang bersedia mendonorkan salah satu ginjalnya buat istri Bapak. Semuanya sudah beres. Golongan darahnya pun cocok. Kira-kira siapa orang yang berbaik hati kepada istri saya, dokter? Ada berkas yang perlu Bapak tanda tangani. Silakan, Pak. Juleha? Joko? Apa ini? Iya, Pak. Juleha? Nama saya sebenarnya adalah Joko. Kamu... Betul, Pak. Itu memang nama asli saya. Saya adalah seorang waria, Pak. Maafkan saya kalau selama ini saya telah membohongi Bapak dan keluarga. Sebagai ungkapan permohonan maaf, izinkan saya untuk